saat negara ya dikuasai oleh orang-orang yang seharusnya di dalam penjara. Jadi beginilah keadaannya, susah. Bahwa pada 28 Januari 2025 telah mengatakan Jokowi dapat dihukum mati. Hukuman mati wajar buat Jokowi. Segera harus dihentikan karena dia adalah barang busuk yang telanjur dibiarkan. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, agenda yang sesingkat-singkatnya. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi, karena itu KPK sudah turun tangan itu masalahnya. Memang dilihat dari berbagai macam perkara yang memang terjadi di Indonesia ini, sudah layak Pak Jokowi itu dibawa ke pengadilan. Itu sudah layak, amat sangat layak sekali. Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, nggak punya amal baik, atau bahkan punya kezaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat? Inilah keadaan Indonesia sekarang dari warisan 10 tahun kepemimpinan Jokowi yang banyak diduga telah menjual Indonesia secara perlahan. Banyak pengamat menilai cita-cita reformasi sudah digerus oleh demokrasi yang sudah melemah, konstitusi diutak-atik, dan lembaga negara kian tunduk pada kepentingan politik. Saat polisi disebut tak lagi netral, hukum dipolitisasi, dan parlemen kehilangan fungsi pengawasannya terhadap sejumlah isu nepotisme dan dinasti politik ala Jokowi, penyanderaan sejumlah tokoh untuk kepentingan pribadi, sejumlah dugaan korupsi Jokowi mulai dari kereta cepat hingga kong kali kong dengan barisan oligarki busuk yang banyak merugikan rakyat menjadi tanda-tanda penghancuran bangsa dari dalam. Nah, ex-penasihat KPK Mas Abdullah B. Hamahua pada 28 Januari 2025 telah mengatakan Jokowi dapat dihukum mati. Hukuman mati wajar buat Jokowi. Apakah Prabowo akan bisa membereskan sejumlah kehancuran dari sisa-sisa pesta politik Jokowi sekarang? Ataukah keberanian Prabowo tak cukup kuat untuk menghilangkan jejak hitam di balik rencana besar geng Solo, hingga menunggu saat yang tepat untuk membongkar semua dugaan kebohongan Jokowi yang wajib diadili hingga dihukum? Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, apakah kepolisian dan kejaksaan memiliki wewenang itu? Saya rasa punya. Kalau dari awal mereka itu sudah menargetkan begitu ya untuk menyelidiki permasalahan-permasalahan yang ada. Bisa, cuman apakah akan terjadi? Saya rasa 90% tidak akan terjadi. Kenapa? Ya karena orang Jokowi masih di situ-situ juga begitu. Padahal lead untuk ke sana itu kasus-kasus yang terjadi untuk sampai kepada memutuskan kita coba selidiki sejauh apa keterkaitan Jokowi dengan semua riuh rendah ini, semua kekisruhan ini sebetulnya ada, bisa dicari. Cuman apakah itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Ya saat negara ya dikuasai oleh orang-orang yang seharusnya di dalam penjara. Jadi beginilah keadaannya, susah. Itu wacana begitu ya udah hukum mati begitu Pak Jokowi. Cuman ya Pak Amin Rasul mengatakan ya jangan dihukum mati karena problemnya banyak. Kalau saya sendiri melihat ya tidak ada hukum mati itu ya, selidiki dulu begitu. Itu yang harus dilakukan karena memang dilihat dari berbagai macam perkara yang memang terjadi di Indonesia ini sudah layak Pak Jokowi itu dibawa ke pengadilan. Itu sudah layak, amat sangat layak sekali. Tidak ada alasan sebiji sawi sekalipun untuk membiarkan Jokowi tidak ditangkap, tidak diadili. Karena terlalu banyak yang berhubungan dengan kebohongan publik, yang berhubungan dengan pemborosan anggaran, pembebasan yang berhubungan dengan utang yang tidak dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait, yang berhubungan dengan skala prioritas, yang berhubungan dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang berhubungan dengan pembiaran, yang berhubungan dengan kezaliman, yang berhubungan dengan munculnya kembali PKI, yang berhubungan banyak sekali. Dan Jokowi punya mungkin 1 juta pintu masuk untuk membuat dia diadili. Saya tetap menegaskan Jokowi dituntut 17.000 tahun penjara, dan itu bagian yang telah saya nyatakan. Yang kedua, Gibran segera harus dihentikan karena dia adalah barang busuk yang telanjur dibiarkan di tempat yang membutuhkan barang-barang yang segar, alat-alat yang kuat, alat-alat yang original, dan lain-lain. Adili Jokowi, makzulkan Gibran, agenda yang sesingkat-singkatnya. Nah, substansi 10 tahun politik Jokowi adalah menggadaikan Indonesia ke RRT, Republik Rakyat Tiongkok, kemudian membangun oligarki yang didominasi para Cukong dan Taiwan,
Kemudian mereka membiarkan kaum mafioso menguras bebas sumber daya alam kita, natural resources Indonesia, secara ugal-ugalan dan lain sebagainya. Kalau benar Jokowi punya uang triliunan rupiah, uang haram itu pasti dari sogokan atau bribery para cukong dan taipan yang punya peran sebagai parasit atau benalu ekonomi Indonesia. Mereka menyedot kekayaan alam Indonesia, seringkali dibantu polisi yang menembakkan gas air mata untuk mengusir rakyat di berbagai PSN proyek strategis nasional. Bahwa Jokowi jumlah rakyat miskin bertambah menjadi 194 juta jiwa. Jadi sekitar 68,2% rakyat Indonesia itu miskin. Juga temuan OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, menyebutkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Jadi Jokowi harus dihukum. Nah, pada 16 September 2025, Guntur Siregar, pegiat sosial terkenal, berpendapat maksudnya Jokowi, sudah bisa dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ulah jahatnya selama 10 tahun berkuasa. Nah, ex-penasihat KPK, Mas Abdullah Hamahua, pada 28 Januari 2025 telah mengatakan Jokowi dapat dihukum mati. Hukuman mati wajar buat Jokowi. Jadi, Mas Abdullah Hamahua itu berargumen antara lain, Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo atau Jokowi sangat wajar dijatuhi hukuman mati atas dugaan menerima puluhan triliun rupiah. Belum lagi kerugian keuangan dan perekonomian negara karena kebijakan Jokowi bisa mencapai ribuan triliun rupiah yang membuat kerugian negara. 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia, namun banyak perjalanannya tidak sesuai harapan. Demokrasi yang dulu menjadi pondasi reformasi kini dinilai berada di titik rawan. Revisi Undang-Undang KPK yang disusul pemecatan puluhan pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan menimbulkan pertanyaan serius. Apakah lembaga anti korupsi masih memiliki kekuatan untuk menindak kasus besar? Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi, karena itu KPK sudah turun tangan, itu masalahnya. Jadi kalau kita bedakan dengan seluruh isu menyangkut Presiden Jokowi di masa lalu, dinasti, jasa palsu, fufafa, kelihatannya atau terlihat cukup efektif isu yang diangkat oleh media massa itu yang setiap hari disorot, itu soal WUS ini. Jadi kalau Pak Jokowi mulai merasa terganggu, maka kita mesti baca itu sebagai upaya beliau untuk menghindar dari sorotan korupsi, kira-kira itu. Tapi di dalam politik semakin terbaca upaya menghindar, makin sorotan akan makin kuat ke sana tuh. Kritik terhadap dinasti politik kian menguat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran maju ke panggung politik meski belum memenuhi batas usia, banyak yang menilai ini simbol kekuasaan yang diwariskan, bukan dipertanggungjawabkan. Praktik nepotisme dan politik dinasti dari posisi strategis yang diisi keluarga dan kerabat Jokowi membuat sebagian rakyat merasa terasing dari jalannya proses politik. Ketimpangan ekonomi semakin nyata dari laporan yang menunjukkan 1% orang terkaya menguasai lebih dari separuh aset nasional, sementara jutaan rakyat berjuang dengan biaya hidup yang meningkat beberapa kali lipat dalam dekade terakhir. Konglomerat besar, terutama di sektor tambang dan infrastruktur yang memiliki akses langsung ke lingkaran kekuasaan, memperkuat wacana oligarki yang menyuburkan kemapanan segelintir elit. Sumber daya alam pun menjadi pertaruhan. Laporan investigasi mengungkap kelompok kaum mafioso bebas mengeksploitasi tambang, hutan, dan lahan strategis di tengah upaya pembangunan. Praktek-praktek ini menimbulkan pertanyaan, apakah negeri ini masih dikuasai rakyat ataukah oleh segelintir elit? Guntur Siregar, pegiat sosial terkenal, berpendapat maksudnya Jokowi, sudah bisa dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ulah jahatnya selama 10 tahun berkuasa. Tinggal kepada Presiden Prabowo apakah akan memperbaiki negara ini atau melindungi penipu yang sudah sengsarakan rakyat. Hubungan ekonomi dengan Tiongkok menambah kompleksitas. Proyek besar seperti kereta cepat WUS dan smelter nikel di Morowali didominasi investor asing. Skema utangnya dikhawatirkan menekan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
10 tahun warisan kekuasaan Jokowi adalah bab panjang sejarah bangsa yang memberi luka dan tanya yang masih belum terjawab terkait dugaan penghancuran sistem hukum yang diperalat dan dinasti politik menjadi cermin krisis kepercayaan rakyat yang dibuktikan oleh mahasiswa dan rakyat yang lantang bersuara bahwa negeri ini tersandra oleh kekuasaan tanpa batas akhir. Inilah bukti sejarah yang hanya berpihak pada mereka yang berani melawan. Kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tak pernah bisa dimatikan. Dan satu pertanyaan yang mengguncang, apakah Prabowo akan mengadili Jokowi sekarang ataukah akan menunggu waktu yang tepat setelah barisan tangan Jokowi di pemerintahan habis disingkirkan? Kita perlu tata hati kita. Allah, ingat ada akhirat. Hei ahli iman, tidak hanya hari ini Anda hidup, ada setelah itu dicabut nyawa saya dan nyawa Anda, lalu ada alam barzah, ada hitungan. Lihat, ada hitungan di hadapan Allah. Jangan sampai merasa sudah berjaya lalu amat malaikat tidak bisa menanya Anda, enggak. Jangan sampai merasa sudah berjaya lalu malaikat raqib atid tidak bisa menulis mencatat amal, tidak. Semua ada hitungannya dan takutlah kepada Allah. Itu saya yang kami serukan kepada siapapun. Jika pemimpin yang mendengar suara ini, kami mencintai Anda, semoga Anda selamat. Kalau Anda tidak baik, semoga menjadi baik. Jika Anda menjadi rakyat yang menghendaki kemuliaan kebaikan, semoga Allah berikan ketulusan kepada Anda. Itu saja. Kami tidak merindukan, tidak menginginkan satu orang masuk neraka. Maka ayo baik-baik, ayo yang benar, ayo sadar, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sesaat di dunia raja-raja telah meninggal, orang-orang kaya sudah banyak mati, kan begitu. Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, nggak punya amal baik, atau bahkan punya kezaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat? Semoga Allah menyelamatkan kita semua, dimulai dari pemimpin sampai rakyat jelata. Saat negara ya dikuasai oleh orang-orang yang seharusnya di dalam penjara. Jadi beginilah keadaannya, susah. Bahwa pada 28 Januari 2025 telah mengatakan Jokowi dapat dihukum mati. Hukuman mati wajar buat Jokowi. Segera harus dihentikan karena dia adalah barang busuk yang telanjur dibiarkan. Adili Jokowi, masukkan Gibran, agenda yang sesingkat-singkatnya. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi, karena itu KPK sudah turun tangan, itu masalahnya. Memang dilihat dari berbagai macam perkara yang memang terjadi di Indonesia ini, sudah layak Pak Jokowi itu di bawah pengadilan, itu sudah layak, amat sangat layak sekali. Apakah kita ingin mati dalam keadaan fakir, nggak punya amal baik, atau bahkan punya kezaliman kepada manusia yang akan menuntut kita nanti di akhirat?